Hudul mahita saluhut. Maula tema di tuhata neng tamulai ma acara tadi bornginon masuk mahita kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Kita naikkan pujian nomor 87 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahmu ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu,
Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian nomor 8. Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua yang diciptakan Allah harus kita syukuri apa yang telah diciptakannya. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan liturgi dari anak-anak Parsadaan Simajutak Sitolu Sadaina Bali. Cek. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadi cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah peta dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah,
hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas yang berbiji, pohon-pohon berbuah, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 12 sampai 13. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 14 ayat 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menaringi bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 16. Allah menjadikan benda penerang, matahari yang lebih besar untuk siang, bulan yang kecil untuk malam hari, dan juga bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 17 sampai 15. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari keempat. Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup dan hendak burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berterbang, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 22 sampai 23. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di atas udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3.
Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari ke-7 itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kita dengarkan persembahan pujian vokal grup dari remaja Simanjuntak. Selanjutnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama tambah 5. Ular adalah binatang darat yang paling cerdik. Ular menggoda manusia ciptaan makhluk yang paling tinggi. Berkat hasutan si ular, manusia akhirnya tergoda melanggar aturan hingga akhirnya manusia jatuh ke alam pikirannya, melanggar firman Tuhan dan jatuh ke alam dosa. Kita dengarkan liturgi yang disampaikan oleh remaja Parsadaan Simanjuntak, Sitolu Sadaina, Bali. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati." Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11-13. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan tulis sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Kejadian 3 ayat 14-16. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sebanyak-banyaknya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 1 ayat 24-25. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Marilah kita dengarkan persembahan pujian vokal grup Naposo Simanjuntak Stulu Sadaina Bali. Kami persilakan.
Setelah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat yang pertama tambah 8, kami persilakan nanti maju ke depan liturgi dari pemuda dan pemudi Parsadaan Simanjuntak Stolu Sada Ina Bali. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat yang pertama tambah 8. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu, seperti awan yang tertiup kembali kepadaku. Karena keselamatan itu telah nyata, firman telah menjadi daging, kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya. Allah berjanji tetap mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita anak-anaknya. Allah berjanji akan datang seorang penebus mengalahkan iblis. Marilah kita dengarkan liturgi yang disampaikan oleh pemuda-pemudi Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sadaina Bali. Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Mika 5 ayat 3 sampai 4a. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yesaya 9 ayat 1 sampai 2a. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan dengarkan persembahan pujian vokal grup kaum ibu Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sadaina yang ada di Bali. Kami persilakan. Ayo persilakan vokal grup kaum ibu, kornya nanti menyusul. Ambil mic-nya. Yesus telah datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus telah lahir di hidupku, Yesus juru selamatku. Yesus telah datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus telah lahir di hidupku, Yesus juru selamatku. Mari sambutlah Dia, Dia juru selamatku. Mari sambutlah Dia, ya Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Yesus telah datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus telah lahir di
Yesus juru selamatku. Mari sambutlah dia, ya juru selamatku. Mari sambutlah dia, ya Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Glory, Gloria, pujilah Yesus, Juru Selamat kita. Mari sambutlah Dia, ya Juru Selamatku. Mari sambutlah Dia, ya Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Glory, Gloria, pujilah Yesus, Juru Selamat kita. Pujilah Yesus, Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat kita. Setelah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100 ayat yang pertama, bersiap-siap liturgi kaum ibu. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 100 ayat yang pertama. pengasihannya, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihan. Amin. Gloria, haleluya.
Bergembiralah seluruh ciptaan Tuhan. Bergembiralah hai umat manusia dan seluruh umat yang sudah disebut ditebus untuk bersuka cita. Sebab Mesias yang telah kita nantikan lahir di kandang domba, tempat yang hina, namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus, kiranya tangannya menuntun hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ini akan kita dengar melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh liturgi kaum ibu PSSI Bali. Lukas 2 ayat 1-3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas pasal 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka disitulah tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kini tibalah saatnya kita menjamu dan menyalakan lilin bersama sebagai simbol kelahiran Juru Selamat yang membawa terang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kami undang yang menyampaikan khotbah pada saat ini Inang Bibel Pro. Kami persilahkan.
Yang kedua, yang mewakili penasehat Partubu Mardaub. Yang ketiga, yang mewakili penasehat Sitombok. Yang ketiga, yang mewakili penasehat Utabulu. Kami mohon juga kesediaan dari Ketua BPH PSSI Bali. Selanjutnya kami mohon juga kesediaan dari Ketua Panitia PSSI tahun 2024 dan telah kita sepakati yang mewakili Bere, Boru, Ibebere dan seluruh anak dari seluruh pengumuman kita kami panggilkan Amang Nainggolan. Iya, silakan petugas untuk memberikan lilin supaya dinyalakan di depan. Malam kudus, kami mohon kita berdiri semuanya. Nyisanya silakan juga ke belakang. Lilin-lilin supaya dibagikan dan dinyalakan ke belakang. Anak tidur tenang, malam kudus, sunyi saja kabar baik menggagap bara surga menyanyikannya. Kam gembala
Ya, silakan lampunya dinyalakan. Mari kita duduk bersama. Dan di dalam malam yang kelam ini kiranya Tuhan hidup, lahir di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor KOR Ibu-Ibu, maaf. Kita mendengarkan KOR Ibu-Ibu.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 110. Selanjutnya nanti liturgi kaum Bapak. Di Bethlehem lahir seorang putera, semoga menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh, sungguh diriku selamanya. Alfa Omega, Allah menyiapkan jalan kelepasan. Dari dulu sampai sekarang, siapa yang datang kepadanya akan mendapat kelepasan. Kasih Allah abadi sepanjang masa. Kita sebagai anak yang sudah ditebusnya, mari kita berjalan dituntunnya untuk senantiasa dipimpin di dalam kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Firman yang akan disampaikan kaum Bapa, sesungguhnya ini adalah makna Natal, makna khotbah yang boleh kita bawa sebagai hadiah Natal ke rumah kita masing-masing. Kita dengarkan liturgi kaum Bapa. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 29 ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Selanjutnya kita akan mendengarkan kor anggota PSSI yang berada di sektor Nusa 2.
Di mana kabupaten lainnya teh Tatopak, Kabupaten Barung notok kalaki Parnusa 2 kan, martopak kita. Mulai tema Depokal Group, anggota penguan nadong di Nusa 2. Sonari tapahohoma parhudulata saluhutna, asa taparade rohado pikirat tabi terlumobi anak-anak kami ya. Anak-anak diam dulu, jangan lari-lari dulu. Kita mau memasuki doa syafaat. Diam ya. Masuk mahita tu doa syafaat Nabi Noaton ni amang padita desi majutak Bapak Pipian. Tapa sadarohatlah, tapa unduk, jalan martang yang hita tu Tuhani. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Malam ini Tuhan kami datang ke hadapan Engkau, bersyukur dan memuji Engkau. Terlebih Tuhan kami pada malam hari ini punguan sembanjun tak sitolu sadaina boru doa bere iba bere yang merayakan Natal, mengingat akan kelahiran Engkau, kedatangan Engkau Tuhan ke bumi ini untuk mengasihi kami dan membebaskan kami dari dosa, dari perbudakan dosa, supaya kami memperoleh keselamatan kekal yang Kau telah sediakan bagi kami di surga nanti. Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Bagaimana alam semesta ini Engkau ciptakan. Seperti tadi dari awal perayaan malam hari ini Tuhan, liturgi daripada anak-anak, remaja, naposu bulung, kaum ibu, kaum bapak, mengingat bagaimana Tuhan Engkau menciptakan dunia ini sampai Engkau datang Bapa ke bumi ini Tuhan untuk menyelamatkan kami. Yang pada hari ini Tuhan, kami mau merayakan, bersyukur, bersukacita, bahkan bukan hanya Simanjutak Punguan ini, tetapi seluruh dunia Tuhan menantikan dan merayakan, dan juga Tuhan bersyukur. Kalau bukan karena kedatangan Engkau Tuhan ke bumi ini, kami akan terikat, kami akan terus diperbulak oleh dosa Bapa. Tetapi Tuhan, Engkau datang ke bumi ini untuk melepaskan kami dari dosa supaya kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya juga nantinya Tuhan. Kami boleh bersyukur dan merayakan akan kelahiran Engkau, akan kedatangan Engkau Tuhan ke bumi ini Bapa. Terlebih Tuhan kami berdoa supaya acara ini terus berlangsung dengan baik, dengan penuh hikmat, dan penuh dengan satu hal yang didapatkan oleh hidup kami Bapa, atas makna daripada Natal buat kami Bapa, untuk benar-benar Tuhan mengerti dari pikiran, hati, dan jiwa kami Tuhan, bagaimana kedatangan Engkau ke bumi ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa supaya setiap kehidupan kami Tuhan, terlebih Tuhan punguan ini, punguan Engkau kasih ini, mulai dari BPH Tuhan, penasehat, semua bendahara, sekretaris, dan seluruh punguan dari seluruh penjuru yang ada di Bali ini, supaya benar-benar Tuhan meresapi akan makna daripada Natal bagi kami tahun ini. Begitu banyaknya Tuhan berkat Engkau, penyertaan Engkau kepada kami semua selama tahun ini Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Engkau memberikan kelegaan bagi orang tersesat Tuhan. Semua pergumulan kami Tuhan Engkau mengerti, dan Engkau berikan jalan keluar kepada kami Tuhan. Bahkan
tahun yang akan datang pun Tuhan, untuk menyongsong tahun 2025 juga Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Engkau pakai, untuk benar-benar Tuhan kami rasakan bagaimana kasih Engkau Tuhan di 2024 dan begitu juga nanti di 2025 ini Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan kalau diri kami sendiri, tetapi dengan kekuatan Engkau Tuhan, kami bisa dengan melayang kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, masih banyak juga hal yang kami pergumulkan. Bahkan juga Tuhan, sakit penyakit yang mungkin yang kami rasakan di dalam tahun ini Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Bahkan juga yang masih bergumul juga Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berikan kekuatan Bapak. Seperti saudara kami Tuhan, Arsia Senipar juga Tuhan, yang sedang dirawat juga Tuhan. Yang sekarang ini Tuhan, supaya Engkau berikan kesembuhan, berkati obat, dan berkati segala hal Tuhan untuk mendukung kesembuhannya juga. Dan juga kami berdoa juga Tuhan untuk Amang Opu Gorga Boru Doli Boru Tuhan, supaya semakin Engkau berikan kekuatan yang benar-benar Tuhan untuk mengayomi kami dalam punguan ini juga Tuhan, supaya semakin sehat dan semakin sehat Tuhan, bersukacita Tuhan untuk melihat punguan ini dari awal sampai hari ini juga Tuhan, bahkan seterusnya juga Bapak. Tuhan, masih banyak Tuhan orang-orang yang sakit yang mungkin kami rasakan juga Tuhan, yang ada di rumah, terus Tuhan Engkau berikan kekuatan, berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat kekuatan hanya dari Engkau saja Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, supaya setiap pelayanan yang ada di punguan ini juga Tuhan, semakin bersatu Bapak, supaya semakin membawa kemuliaan bagi nama Engkau, supaya penuh dengan kasih di punguan ini Tuhan, berjalan dengan baik dan seterusnya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan ini kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan merasakan akan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Dan juga Tuhan, terlaksananya juga Tuhan Natal ini Tuhan, punguan Sembanjutak, si Tolu sana Iboru dan Iba Bere juga Tuhan, itu berkat atas kasih Engkau juga Tuhan, yang Kau berikan kepada ketua panitia, bendahara dan semua pengurus Tuhan, sehingga bisa terlaksana Tuhan ini karena kebaikan Engkau kepada kami semua Tuhan. Walaupun hujan Tuhan, kami dengan bersukacita Tuhan, dengan tiada hambatan Tuhan untuk kami datang ke sini Tuhan, karena kami benar-benar tuh merasakan bagaimana kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, supaya ke depan juga Tuhan, punguan ini semakin Engkau berkati dan semakin penuh dengan kasih, supaya penuh dengan satu persatuan, satu misi, satu pelayanan Tuhan, supaya nama Engkau dimuliakan di dalam punguan ini juga Tuhan, supaya marga-marga lain juga Tuhan bisa melihat, menjadi terang Tuhan kami Tuhan di tengah-tengah masyarakat di Pulau Bali juga Tuhan, supaya kami benar-benar juga Tuhan dapat melihat bagaimana Tuhan Pulau Bali ini dapat merasakan kasih Engkau Tuhan dari punguan ini. Bagaimana orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan melihat akan kasih Engkau Tuhan di setiap perkataan kami, pemikiran kami, kehidupan kami semua juga Tuhan, sehingga nama Engkau dimuliakan dari setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan perayaan ini seterusnya Tuhan, sampai juga Tuhan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu juga nanti Tuhan, supaya firman ini juga Tuhan benar-benar menjadi pegangan hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, suluh bagi jalan kami Tuhan, karena firman-Mu inilah Tuhan yang menyelidiki hati kami, seperti firman yang dikatakan bahwa firman-Mu tajam dan kuat, yang sanggup menembus hati kami, mengetahui segala pergumulan kami, mengetahui segala apa yang kami pikirkan Tuhan, bahkan sebelum kami terucap pun Tuhan Engkau sudah tahu. Kami mohon Tuhan, supaya firman inilah Tuhan yang terus menguatkan kami, menyertai kami setiap perjalanan kami ke depan Tuhan, yang kami tidak tahu Tuhan akan bagaimana esok hari Bapak, tetapi Tuhan bersama dengan Engkau kami akan penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Banyak mungkin pergumulan yang kami hadapi, keluarga, pekerjaan, bahkan anak kami Tuhan yang lagi bersekolah, berkuliah, semua Tuhan, kalau oleh karena kekuatan kami tidak bisa Bapak. Tetapi Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang tahu segalanya di dalam hati dan pikiran kami. Kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah terjadi semua atas kehendak Engkau. Dengan segala usaha, upaya yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkati sesuai dengan kehendak Engkau. Sehingga itu boleh Tuhan menjadi terang bagi kami, bagi dunia ini, bagi siapapun Bapa yang melihat kehidupan kami menjadi anak-anak Engkau Tuhan yang yakin dan percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk menyambut khotbah yang akan disampaikan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 120. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, airnya masih. Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siaran di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siaran di gunung, akhirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Al-Masih. Yang indah dan sampai menampakkan selama dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Al-Masih. Allah Bapa di dalam sorga, kami puji Engkau Tuhan melalui perayaan Natal keluarga besar Simajuntak, Sitolu Sada Ina, Boru, Bere, Ibebere pada malam hari ini. Dan kami juga ikut merasakan Tuhan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap pribadi kami, setiap keluarga, dan secara khusus dalam setiap persekutuan kami. Sehingga pada malam hari ini, kami bersama-sama mengingat hari kelahiran-Mu yang kami pestakan sepanjang masa dalam kehidupan kami. Waktu yang kami pakai pada saat ini Tuhan, untuk bersekutu dengan firman-Mu melalui liturgi dan semua kesaksian dari lagu-lagu. Dan pada saat ini firman-Mu masih harus kami dengarkan melalui nats khotbah ini. Biarlah hati kami senantiasa dikuatkan dan hidup kami senantiasa dimampukan untuk menjadi tempat bersemayam firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini ada pada kami masing-masing untuk memberi hikmat dan pengertian. Persekutukanlah kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar firman-Mu senantiasa kami pergumulkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Keluarga besar Simanjuntak yang bernatal pada malam hari ini, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10 dan salah satu ayat
dari nats ini menjadi tema atau topik Natal kita pada malam hari ini. Saya akan baca kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Begini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Dan yang menjadi topik kita adalah ayat 9. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Simanjuntak, sebelum sampai pada nats firman ini, saya mau bercerita dulu. Bercerita tentang satu hal. Karena sepertinya tadi sudah sangat banyak mendengarkan firman Tuhan melalui liturgi ya. Mudah-mudahan ada yang tertinggal, yang dihafal salah satunya. Dan sekarang saya ingin bercerita sejenak. Ini di luar konteks memang. Ada pernah kejadian seperti ini. Ada seorang pria atau seorang laki-laki datang ke suatu tempat untuk potong rambut. Biasanya tempat potong rambut laki-laki apa namanya? Apa namanya, Amang Inang? Barbershop, iya. Itu bahasa kerennya ya. Barbershop. Nah, waktu dia datang ke tempat barbershop itu, dia bertanya kepada tukang pangkas, "Pak, berapa harga untuk memangkas rambut saya?" Si bapak itu melihat rambutnya agak panjang. Lalu si tukang pangkas tersebut mengatakan 50.000 karena rambutmu sangat panjang. Wah, mahal sekali. Masa rambut saya dipangkas membayar 50.000 rupiah? Turunkanlah. Gak bisa. Jadi bagaimana ini, saya harus dipangkas rambutnya. Lalu si tukang pangkas tersebut mengatakan, itu sudah harga yang pas untuk rambut Anda yang panjang. Kemudian si bapak tadi mengatakan, tawarlah Pak, 10.000 lah ya. Datang si tukang pangkas, boleh. Baiklah, daripada kamu nanti tidak dipangkas rambutnya. Lalu terjadilah pemangkasan. Rambut bapak tersebut dipangkas sebelah pipi kanan. Sudah Pak, sudah selesai katanya. Loh, kok hanya di sini? Saya kan minta pangkas semua. Bapak kan minta pangkas 10.000 katanya. Bah, malulah saya seperti ini. Kalau begitu saya tambahilah. Saya tambahi 5.000 lagi. Ya Pak ya? Boleh. Lalu ditambahi 5.000.
Kemudian diambil lagi pangkasannya sebelah belakang, sedikit. Selesai Pak, katanya. Tapi sudah saya tambah. Bapak kan cuma nambah 5.000. Jadi harus berapa saya tambah supaya dapat dipangkas semua? Ya terserah Bapak lah. Tadi sudah saya katakan. Atau begini sajalah, ku tambahlah 10.000 lagi ya. Boleh. Lalu dipangkaslah dia. Sampailah pangkasannya di sini. Karena tambah 10.000 lagi. Kemudian sudah selesai Pak. Oh sudah mantap itu katanya. Berfotolah dia. Bah, tidak begini ceritanya. Ini sudah sampai di sini, sudah saya bayar tadi sampai 25.000. Ya Bapak hanya minta segitu katanya. Atau kalau begitu jangan lagi ditangguhkan. Kutambahilah 10.000 lagi. Biar diambil ini semua. Lalu ditambahlah 10.000 lagi. Diambillah setengah pondinya. Dan kemudian begitulah mereka sampai terakhir disisakan seperti Ipin Upin, sedikit saja di depan. Sampai akhirnya penuhlah dia 50.000. Jadi si bapak tersebut jadi membayarnya 50.000 dengan pekerjaan yang bertele-tele. Sebab dia sangat mementingkan tawaran itu daripada kerapian rambutnya. Itu ceritanya memang gak nyambung dengan firman Tuhan yang kita baca ini. Tapi bisa saja nyambung. Karena memang dari setiap kehidupan kita selalu disoroti seperti apa kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Jika dikatakan terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Setiap kali kita bercerita tentang terang, kita tidak boleh juga melupakan kegelapan itu sendiri. Maka firman ini kita mulai dari ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa yang menyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kegelapan? Dan apa yang menyatakan hidup kita sebagai anak-anak terang? Kita tahu saudara-saudara, hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Namun kita juga tahu bahwa hidup dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini tentunya ada dua kuasa yang selalu mempengaruhi kehidupan kita. Dua kuasa yang selalu mempengaruhi kehidupan kita, salah satunya adalah yang bertentangan di dalam kehidupan sebagai anak-anak terang, yaitu kegelapan. Kegelapan dan terang dua sisi yang selalu berlawanan. Kuasa yang dua tadi yang terus menguasai kehidupan kita di tengah-tengah dunia adalah kegelapan dan terang. Dua hal ini yang terus berlomba-lomba datang menyapa kehidupan kita. Namun telah diberitahukan tadi dalam firman ini, dahulu memang kita adalah anak-anak kegelapan. Hakikat kegelapan adalah memimpin kehidupan kita kepada kematian. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Hidup di dalam kegelapan, mengikuti jalan dunia ini, karena mentaati kuasa kegelapan, mentaati penguasa kerajaan-kerajaan kegelapan. Roh
dalam kegelapan yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini adalah situasi hidup di luar Kristus yang hakikatnya adalah kematian, kegelapan. Dan kita tahu dalam kitab Galatia 5 telah disebutkan apa-apa saja yang menjadi tanda-tanda orang hidup di dalam kegelapan. Secara gamblang dalam Galatia 5 ayat 20 dikatakan bahwa hidup di dalam kegelapan adalah penyembahan berhala, keyakinan kepada sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dan dipastikan orang yang hidup di dalam hal ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga atau di dalam kerajaan Allah. Itu semua adalah tanda-tanda hidup di dalam kegelapan. Dan menurut Paulus, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan tersebut yang pantas adalah menerima murka Allah, dimurkai, hanya memperoleh kemurkaan daripada Allah. Itulah hakikat kegelapan itu sendiri. Mereka dikuasai oleh hal-hal yang mengikat dirinya kepada penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan inilah yang membentuk karakter orang-orang di dunia ini menjadi durhaka. Orang-orang durhaka ini menurut kitab yang dituliskan oleh Paulus juga, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Syukur kalau Natal kita pada malam hari ini menganjurkan kita supaya hidup di dalam terang. Karena penguasa yang kedua yang kemudian datang setelah kegelapan itu adalah terang. Kita juga tahu bahwa terang itu adalah keadaan yang sudah mengubah, keadaan yang sudah berubah dari kutuk menjadi anugerah. Itu bukan hanya suatu situasi atau keadaan di dalam terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bukan hanya situasi yang terang, tetapi hidup kita itu yang menjadi terang. Dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hal ini bukan hanya sekedar terang yang menyinari malam kita pada malam hari ini. Dan kita juga tahu bahwa mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang ini pernah dikatakan bahwa itu adalah suatu pembebasan, suatu karya yang membuat orang yang di dalam kegelapan datang kepada terang untuk memperoleh kehidupan yang layak di dalam terang itu sendiri. Seperti apa yang Tuhan persiapkan di dalam kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini saat manusia dipenuhi oleh kegelapan. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini kita diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya menjadi bagian daripada kepribadian kita sendiri ketika terang itu sendiri telah datang ke tengah-tengah dunia ini dan kita telah menjadi bagian daripada terang itu dan hidup kita telah menjadi terang ketika Tuhan telah memberi terang itu untuk membuat dampak yang lebih, mempunyai peranan yang sangat kuat untuk membawa dampak kehidupan yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan hanya
kalau pada saat ini kita di sini ada yang menerangi kita, ya. Kita suka tentang terang ini. Andaikan situasi di sini gelap atau mungkin sebagian lampu di sini mati atau putus, mungkin kita akan mengatakan, "Nah, waduh HKBP pion. Masa lampunya mati sebagian, kurang terang jadinya." Dan saat membaca sekarang, dalam hal ini siapa yang menerangi kita? Yang menerangi kita adalah cahaya. Cahaya sinar lampu, sinar lilin yang ada pada kita. Apakah itu yang dimasukkan dengan terang? Tetapi bila terang yang menjadi pernyataan bagi dunia ini, bagi umat manusia, keselamatan bagi manusia, yang pernah Allah katakan, selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Dan ketika dia telah pergi, maka dia telah memberi tugas ini kepada kita yang mengatakan, kamu adalah terang dunia. Selama aku ada, dalam Lukas 9 ayat 5 dikatakan, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, kemudian dia telah pergi ke tempat di mana dia seharusnya, dan kemudian dia menitipkan terang itu kepada orang-orang yang sudah diselamatkan olehnya. Dan itulah yang dikatakan, kamu adalah terang dunia. Allah adalah terang. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu mereka harus hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itulah yang disebut dengan anak-anak terang. Anak-anak Allah itulah yang disebut dengan anak-anak terang. Dan anak-anak terang harus memiliki keadilan. Anak-anak terang itu adalah anak-anak yang diam di bumi, dan anak-anak ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Anak-anak yang hidup dalam kebenaran, anak-anak siang, anak-anak yang arif dan bijaksana, yang hidup dalam kebenaran. Kalau dikatakan dulu kamu adalah anak-anak kegelapan, tapi sekarang kita adalah anak-anak terang, di mana tentunya perubahan hidup itu harus nampak jelas dan signifikan. Tentunya tidak boleh anak-anak terang itu serupa dengan anak-anak kegelapan. Ciri-ciri anak terang itu tidak boleh memiliki hidup seperti anak-anak kegelapan. Itu adalah dulu, sekarang tidak. Siapa kita dulu? Siapa kita sekarang? Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kalau kita berani mengambil tema Natal pada malam hari ini, bahwa terang hanya berbuah kebaikan, berbuah keadilan, berbuah kebenaran. Apakah kita sudah siap hidup di dalam ini? Apakah kita sudah siap meninggalkan kegelapan itu semua? Yang sudah kita pahami, kita dengarkan tadi, tentunya kalau kita mengaku sebagai anak-anak terang, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan anak-anak kegelapan. Kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dengan anak kegelapan. Kalau kita mengambil tema ini, tema menjadi anak-anak terang. Kita tadi sudah diberi informasi tentang anak kegelapan. Anak kegelapan itu apa yang dikerjakannya? Mereka tidak mendapat jaminan hidup di dalam kerajaan Allah, dan mereka tidak layak untuk itu. Yang layak bagi mereka adalah dimurkai, dihukum. Tetapi anak-anak terang adalah anak-anak yang terberkati.
Mereka yang dipersiapkan untuk memperoleh berkat-berkat Allah, bukan untuk dihukum. Lalu ciri khas apa yang memperlihatkan kita layak untuk menerima berkat-berkat Allah dan kelayakan memperoleh kerajaan Allah apabila cara hidup kita tidak berbeda dengan anak kegelapan. Tadi dikatakan terang hanya berbuahkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Tentunya berbeda dengan yang Galatia tadi. Kalau kebaikan adalah perbuatan-perbuatan yang menghindari, mencegah perseteruan, mencegah perselisihan, mencegah iri hati. Apakah kita sudah terbebas dari ini? Apakah kita sudah terbebas dari perseteruan, perselisihan, dan iri hati? Sudah siap kita untuk meninggalkan ini? Karena ini adalah ciri kehidupan anak kegelapan. Itu menyangkut kebaikan. Sebab orang-orang baik itu tidak akan pernah memikirkan perseteruan dan perpecahan di antara mereka. Tidak ada iri hati. Yang ada adalah perdamaian, mempersatukan, menguatkan, mendukung, memberi semangat. Itu adalah buah daripada kebaikan. Hal yang kedua, anak-anak terang hanya berbuahkan keadilan. Orang yang membuahkan keadilan adalah menghindari kepentingan-kepentingan diri sendiri. Menghindari roh pemecah belah, menghindari pencitraan-pencitraan, menghindari hasutan-hasutan, menghindari hal-hal yang membuat orang lain tidak mendapatkan posisi seperti dirinya di hati orang lain. Yang suka mendiskreditkan orang lain dalam persekutuan, yang suka mendiskreditkan orang lain dalam perkumpulan. Boy do tongon Jupang di tengah-tengah nih organisasi manang punguan-punguan. Bagaimana hidup menjadi adil? Orang yang bisa hidup adil adalah ketika dia menyampingkan kepentingan dirinya sendiri. Selama dia hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak akan pernah menjadi seorang yang adil. Ini harus kita ingat. Karena identik dengan kepentingan diri sendiri, segala hal pantas untuknya, tidak pantas untuk orang lain. Kalau terang hanya berbuahkan keadilan, lalu apakah kita sudah siap untuk memperlihatkan keadilan dalam kehidupan kita untuk setiap orang? Menghindari hal-hal yang sifatnya mementingkan diri sendiri, sehingga tidak perlu ada pencitraan, tidak perlu ada fitnah, tidak perlu ada pembodohan, tidak perlu ada hasutan, tidak perlu ada istilah seperti dikatakan orang di luar sana, jilat menjilat, kan? Apanya yang dijilat ya? Ya, ini berusaha mematahkan orang lain, tetapi menyempurnakan diri sendiri. Ini harus bisa, namanya juga adil. Orang yang mau bertindak adil pasti dia mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri. Hal yang ketiga dalam topik ini adalah terang hanya berbuahkan kebenaran. Kebenaran itu adalah untuk mencegah penyembahan berhala, mengakui sihir-sihir, menghindari kemabukan, menghindari pesta pora. Karena orang yang mabuk, yang suka pesta pora, bagaimana lagi melakukan kebenaran kalau sudah tidak sadar lagi dia? Sudah sepoyongan dia, sudah mabuk dia, sudah mabuk kepayang dia. Bagaimana dia lagi mau melakukan kebenaran kalau dia seorang yang mabuk segalanya. Mabuk itu bukan hanya mabuk minuman doang.
Memang ada khusus mabuk minuman, karena minuman. Orang yang mabuk karena minuman juga tidak bagus. Jadi dikurang-kurangilah dulu yang mabuk-mabuk ini ya. Ternyata itu bukan bagian dari hidup dalam terang. Bukan saya yang mengatakan itu. Aka Amung, Bapak. Ya, bukan saya yang mengatakan itu, firman Tuhan. Alkitab ini yang mengatakan. Dan mereka tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Hapena hita sudah aka anak-anak terang. Anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang ingin menerima karunia-karunia dari Allah. Minum boleh, mabuk no, ikonido to. Ya, iya boleh minum, karena itu semua ciptaan Tuhan. Ano nunang irokon, buruton orang menyuntili, ngober kita mabuk ditiki minum, baba ino nih. Ya boleh minum, gak ada yang melarang. Tapi minumlah secukupnya, hindari kemabukan. Karena orang yang mabuk bisa mencelakai dirinya sendiri, juga mencelakai orang lain. Mereka tidak akan pernah sadar. Dan orang yang mabuk itu, orang yang mabuk itu tidak akan pernah bisa dia menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain juga. Dia akan selalu membahayakan kehidupannya dia sendiri dan kehidupan orang lain. Kalau pesta pora sudah identik dengan kemabukan ini. Orang mabuk harta juga salah ya kan? Harta itu perlu, tapi jangan mabuk harta, menumpuk terus, tidak pernah melakukan kebajikan dalam kehidupannya. Bagi-bagi sama orang, bagi. Karena itu enggak selama-lamanya untuk hidup kita. Ya, jangan menumpuk saja. Kalau orang yang menumpuk saja gemuk kayak awak ini, ya tidak bisa lagi membagi sama orang lain. Jadi sebelum menumpuk kegemukan itu di dalam lumbung, bagi-bagi sama orang lain. Karena itu akan terus berganti dibuat oleh Tuhan. Jangan nanti tidak berarti ketika kita ingin membaginya tidak berguna lagi. Karena sudah tidak ada lagi yang mau kita bagi. Semua orang yang mabuk kecantikan juga salah. Bapak-bapak yang suka mabuk kecantikan perempuan akan suka selingkuh. Ya kan? Karena yang di depannya itu sudah tidak cantik lagi, ingin mencari yang lebih cantik lagi, mabuk kecantikan. Mabuk ganteng juga enggak bagus. Ibu-ibu sudah tidak ganteng lagi suamiku, sudah loyo katanya, apa nak kerja keras dotong, mencari makan, ya kan? Sudah tidak ganteng lagi, sudah tidak bersinar lagi. Ada pemuda ganteng yang lewat, syur katanya kan? Mabuk dia tentang kegantengan orang, atau karena hartanya. Dan adong be, na dapat tuh besianon. Orang lain lah yang dicari. Sekarang ini perselingkuhan lagi marak. Anak-anak muda sudah takut menikah. Jangan alergi tentang berita ini amang inang. Anak-anak muda sudah takut untuk menikah. Anak-anak gadis sudah takut untuk menikah. Karena apa? Hari-hari perselingkuhan. Enggaknya di agama orang lain, di Kristenon pegudang dohalak berselingkuh. Ini kan karena mereka memang mabuk tentang hal-hal yang di dunia ini tidak bersyukur, tidak mencukupkan diri, tidak berbuahkan kebenaran dalam kehidupannya. Mabuk di dalam kehidupannya. Bahkan banyak hal yang membuat orang tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Ini merusak mental dan spiritual orang. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, PSSI sudah bertekad senantiasa berjalan dalam terang, membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Itu dituliskan di dalam tema, ya, tema dan subtema itu dicantumkan. PSSI senantiasa berjalan dalam terang, membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Orang yang hidup di dalam ini adalah orang yang hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Bagaimana dia mengasihi kita adalah menyerahkan hidupnya. Menyerahkan hidupnya untuk makokop. Menyerahkan hidupnya untuk makokop halak nadihahologi. Menyerahkan hidupnya untuk keselamatan orang lain. Bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu beda.
Kalau masih kita berpikir mengorbankan orang lain untuk kepentingan, berarti kita masih di dalam ciri-ciri hidup anak kegelapan. Bukan hidup anak-anak terang. Karena Yesus Kristus sendiri memberi teladan itu kepada kita ketika dia mengasihi umat manusia. Dia bukannya mengorbankan yang lain, tapi justru dia mengorbankan dirinya sendiri menjadi tebus bagi manusia itu. Itulah arti daripada terang itu. Terang yang memberi dampak kepada orang lain. Terang bukan hanya diucapkan. Karena terang itu pada saat ini bukan lampu yang menerangi jalan kita, tetapi kita yang menerangi dunia ini. Melalui kita, dunia ini harus mengenali di mana terang itu. Bagaimana terang itu berjalan, bagaimana terang itu bekerja. Sebagaimana Kristus telah bekerja dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang. Terang, catatan, orang yang hidup di dalam terang itu menghindari segala hal. Termasuk percabulan, keserakahan, kecemaran, perkataan kotor, perkataan kosong dan sembrono. Dan segala hal yang menyangkut kecemaran seperti kemabukan tadi. Orang yang serakah, orang yang menyembah berhala, ini tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Kristus adalah kerajaan keadilan. Orang-orang durhaka tidak akan ada di sana. Tidak pantas mereka di sana. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sekarang kita telah memikirkan bagaimana catatan penting menjadi anak-anak terang. Siapa aku dulu? Siapa aku sekarang? Siapa kita di masa yang akan datang? Sekarang kita adalah terang itu. Kalau lampu ini sekarang menerangi kita, kita sekarang menerangi dunia ini. Bagaimana dunia ini mengetahui perbuatan-perbuatan baik dari anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Karena demikianlah sifatnya terang. Dan firman Tuhan yang telah membawa kita ke dalam satu perayaan tentang datangnya terang pada kegelapan dunia. Dalam firman ini menyatakan kita harus hidup dalam kebaikan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran sebagai pernyataan pesta Natal kita pada malam hari ini. Setelah ini disampaikan, setelah ini kita dengar, maka masihkah kita yakin untuk di zona aman yang selama ini tidak menunjukkan sifat anak-anak terang. Karena yang tidak menunjukkan terang adalah anak-anak kegelapan yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Padahal kita mempersiapkan hidup kita adalah untuk menerima berkat, untuk layak di dalam kerajaan Allah. Maka mari kita merenungkan, mempergumulkan firman ini, karena ketika kita bertindak melakukan sesuatu, kita harus ingat, oh saya terang. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, oh saya terang. Bukan lampu ini terang, tetapi saya yang terang, hidup kita yang terang, kita yang harus menyinari. Kita harus menunjukkan dampak itu sebagai bukti daripada kita mensyukuri karunia Tuhan yang sudah membawa terang itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada artinya hidup selama-lamanya jika hidup dalam kegelapan. Waktu singkat seperti Tuhan Yesus Kristus menjadi terang berdampak buat seluruh ciptaan. Marilah kita hidup lebih berdampak bagi sekitar kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami dalam setiap detik kehidupan kami, dalam setiap waktu yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan, dan setiap kesempatan untuk menikmati segala anugerah-Mu, meskipun senantiasa dalam kehidupan kami tahu Tuhan bahwa kami tidak layak oleh karena
perbuatan-perbuatan yang terlalu sering tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan tetap memberikan kami waktu. Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk lebih dalam lagi menggali firman-Mu, supaya kami menyadari peran kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau beri di dalam dan Kau tempatkan di dalam terang, supaya kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya Tuhan, tidaklah mudah bagi kami menjadi terang. Tidak mudah bagi kami untuk melakukan banyak hal, tetapi kami percaya dengan Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan. Saat ini kami bersyukur, dalam syukur kami pasti ada suatu langkah, upaya, kebaikan sebagai buah dari perayaan kami pada malam hari ini untuk kami kerjakan. Sebab terang yang harus kami buahkan adalah kebenaran, keadilan, dan perbuatan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkatilah seluruh keluarga kami yang hadir pada malam hari ini dalam perayaan ini, dan yang tidak bisa hadir oleh karena pergumulan dan penyakit, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa buat aktivitas kami pada malam hari ini sampai akhir nanti Tuhan. Sampai akhirnya kami pulang dari tempat ini, Engkaulah yang memberkati kami, menjaga dan melindungi kami. Terkhusus buat kehidupan kami sepanjang hari, kami berserah diri kepadamu. Engkaulah yang menjadi sumber berkat dan karunia bagi kami, ingatkan kami untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Bagi para ibu yang sudah ditugaskan, silakan melaksanakannya dengan baik. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai bumi lah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
kita berdiri semuanya. Hai dunia gembira dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Salam. Mari kita saling bersalaman. Mauliatema tapasahat, mauliatema dihamu hula-hula nami, mauliatema di paniaran, mauliatema di boru, bere, ibe bere, dohot yang nakon nami napo sebulung remaja dan anak-anak. Terima kasih ya atas peran kuasanya untuk melaksanakan Natal ini. Selanjutnya karena memang masih ada acara 4 poin lagi, kutur di tanah mana yang samping. Samping mana? Ini samping. Jadi kami persilakan sebelum kita makan malam di samping kiri dan samping kanan. Karena memang udah jam 10, jam 9:15. Bagaimana? Ini kesepakatan kita. Atau selesaikan acara dulu baru makan malam? Ya? Makan dulu. Berarti yang sebelah sana udah lapar semua ya? Iya, kita makan dulu.
Baru nanti dilanjutkan acara, ada lagi kata sambutan dari ketua, kata sambutan dari panitia, kata nyanyi dari Nyonya Napitupulu Boru Simajuntak, baru tortor kaum ibu. Gimana, makan dulu kita, udah jam, ya? Iya, makan dulu. Makannya di sebelah kiri dan boleh juga di sebelah kanan. Tetapi mohon dengan sangat kepada seluruh orang tua dari anak-anak supaya makan dengan bagus, tidak ada yang berserakan, ya. Gak ada yang berserakan, semua bagus. Makanannya dibawa ke atas. Makanan sudah siap. Makanannya sudah siap, belum? Sudah. Sebagian ke sana, sebagian ke sana. Yang di atas juga ditanya berapa orang. Yang di atas juga diberikan berapa? Amang si jabat mau lihat ya mangate. Partisipasi muna lau madohoti gawe lancar sude naking pe hubereng amang sirait. Sama tabe tu amang sirait naungro lau memonitor kejadian non. Jadi yang di atas berapa? 10 sama amang ini ya. Sama itu. Hitung dulu jangan kurang. Hah? 11. Berapa deh? 11. Gitu ya, atau 12. Si Joy udah pulang, Oh itu Joy, si Noel. Oke, jadi panitia mohon diantar ke atas aqua sama nasi 12 bungkus. Halo? Panitia, supaya mengantar ke atas 12. Kalau makanan sudah oke, biar kita buka dengan doa. Jadi sebelum kita keluar makan bersama, nanti dibagikan panitia, kita duduk dulu semuanya supaya kita berdoa. Dihamu hula-hula nami, boru bere ibe bere nang pariban nami, asa martangiak kita, laho marsi panganon, tapa hohoma, tapa hudul asa martangia kita lamar si panganon. Nanti di depan juga bisa, di samping kanan bisa, di samping kiri bisa. Tapi di dalam jangan, karena nanti supaya takut kita jadi kotor. Ngaboy inanami, ibu-ibu biar kita berdoa. Naposo bulung. Kita mau berdoa makan bersama. Mangan. Enaking gudang do jolmon. Hala dulu tang yang mang tang adong ngai di sudi jolmon nai. Hah? Ai dua te.
Oke, sebelum kita nikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan panitia, kita terlebih dahulu berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu ya Allah yang baik, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami sungguh bersukacita dan beria-ria ya Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami dan memberikan napas kehidupan sampai ke saat ini Tuhan, sehingga kami boleh merayakan Natal untuk menantikan kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini ya Tuhan. Karena syukur kami ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan menikmati berkat-Mu yang sudah disediakan panitia melalui semua anggota punguan kami, punguan Simanjuntak, Situlusadaina, Boru, Beri, Beberi yang ada di Pulau Bali ini Tuhan. Kami bersukacita ya Tuhan, karena itu di dalam sukacita kami pada saat ini Tuhan, telah tersedia makanan dan minuman di hadapan kami ya Tuhan. Sebelum kami makan dan nikmati berkat Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mensucikan makanan itu biar menjadi kesehatan bagi tubuh kami masing-masing ya Tuhan. Karena Tuhan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang tidak boleh menikmati makanan yang Tuhan sediakan pada saat ini kepada kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada mereka ya Tuhan. Kami percaya kami adalah semua ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sambut berkat-Mu melalui makanan ini di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Si titik masih gopa golang-golak pangarahuna. Otik sosadia na pinatupan ni panitia dohotita sa sulina. Saya di pas-pas tuhatta may gabi hai pason gabi hasaton tuhita ganun marsada-sada. Marsi panganom mahita. Oras.
Alai togu-toguan Sai sangi rohaku Urasi tondiki Hodo hati uroni Hodo muali Hodo dalan natutu Hodo sasude Hodo rajaku Si paluai Sahatu surgo au Diani mudarmi Hodo rajaku Nama nobusau Dambe mabiarau dihamateani Dambe mabiarau Tuhan dihamateani Alai molosonari joon Selamat Hari Natal Madinah Salut. Sudah makan tidak ada tepuk tangan. Ayo, Kronika, lagu-lagu rohani.
Untuk perhatian untuk kita semua, Kijang Innova dengan plat B 2010 UJW mohon supaya dipindahkan, dan mobil Terios dengan nomor polisi DK 1395 XY supaya mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar ya. Sekali lagi kami umumkan kepada Kijang Innova plat polisi B 2010 UZW dan mobil Terios DK 1395 XC supaya mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar. Terima kasih. Iya, Inang Bibil kan belum mau nyanyi. Enggak, mau ditemani juga boleh. Ayo. Oke. Ayat kedua.
Rodi sude natino
2 bulan lebih, kurang lebih lah itu ya. Mau kemana kalian? Awas melapor. Rodo ibadah siang surga.
banyak lagi ibu-ibu yang manortor ya. Habis ini nanti tarian dari ibu-ibu seluruhnya. Karena ini udah banyak berkembang dan akan ada lagu. Baru nanti kata sambutan dari ketua, kata sambutan dari panitia. Sonang doa ibana dona mandongani
petahoina. Songonari tabigima kata sambutan sian ketua BPH ni Punguata. Pinasama. Shalom. Selamat Natal mari kita salutna. Punguan PSSI Guru Bere, Iba Bere, nadong di Pulau Balion. Tungas selas doroha. Takulan ahorasa. Saluhut anggota di Punguan di Bagasan Sukacita, Sonari. Gimana merayakan Natal PSSI Seden Pasar Bali. Jala mungkin molo susalau ode perak untuk pertama kali kita Natal selama adong PSSI di Denpasaron. Mulai hati mari Tuhan ala dilihat di kita sedoni roha abulas merdalan acara Natal PSSI di Bagasan Lasni Roha dan sudah saling mendukung. Suang songoni Tuhan tah begia katanyanta saluhut aka keperluan manang biaya yang dibutuhkan untuk acara Natal PSSI untuk bulan hari ini semua tertutupi dan tidak ada mengeluarkan biaya dari punguan ya. Nah, itu perlu diapresiasi, itu berarti ada kekompakan di tengah-tengah punguan kita ini. Seperti subtema ini parsadan simajutak situlu sadena baru bere sebali senantiasa berjalan dengan dalam terang guna membuahkan kebenaran dan kebaikan. Molo tertanam do di tengah-tengah di punguat tahu rasa subtema ini bui memerdalan dingga punguat tu hari-hari nama ngihut jala suang songoni molate do pasatokku tuakan itu nami na senantiasa istilahnya nama ngalehon akka araha di kami molutuk istilahnya ada kekurangan nami di BPH senantiasa do langsung merpenukku nau tu na tua nami jala puji Tuhan di tiki merpenukku nau langsung ada jalan keluar. Jadi istilahnya memang ada beberapa senantiasa doh libatkan beberapa penatua alai mana yang terbaik untuk punguan kita, itulah yang senantiasa dilaksanakan BPH. Jadi mulai tema di netuto nami nah senantiasa menutur-nutur kami dia kepengurusan nih PSSI Sebalion suang-suangan nih melatih tong tu panitia ya, panitia Natal untuk tahun ini tanpa panitia dan kerjasama yang bagus ini acara nggak bakalan bisa berjalan sebaik ini ya. Tetapi lantaran panitia semua bersatu dan tidak ada gontok-gontokan senantiasa saya ikuti terus ya, puji Tuhan acara kita bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih buat panitia Natal ya, yang mudah-mudahan di kepanitiaan dan di event-event yang lebih besar ini akan dipercayakan juga ini panitia ini ya Pak Pidia. Thank you. Jadi dak gajang besidonokku mulai ate mari kita saluhutna naro namar yang nilaka di acara Natal tah jala puji Tuhan dilihat Tuhan do ari nalehet dan udan maka nabu kita reta di Bornginon jadi sholat nai pasatok kuma selamat Natal ma di kita saluhutna dan selamat menyambut tahun baru 2025. Horas. Horas mulai tema
Jala ala memang odo kita merayakan Natal mulai tahun 2010, 20 20, 21, 22, 23, 24. Sudah 7 tahun kita tidak pernah merayakan Natal. Makanya para ibu-ibu yang kita cintailah sama yang kita hormati, mereka katanya mau menampilkan suatu gerak seluruh ibu supaya maju ke depan untuk menampilkan tortor atau gerak atau iya, di depan aja boleh, di belakang boleh, biar mumpung masih amang si jabat, masih rela untuk memotret kalian sama dari sana. Jadi pinangido ma tuhamu inanami sude asa rap Madison laho mengalayan pertunjukan Om Manungain songon kepala rombongan mentor. Iya, semuanya ibu-ibu masuk, yang tua, yang muda masuk semua. Nenek-nenek, opung-opung, semua masuk. Yang namanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak nggak boleh. Kuat ini, kuat. Iya, sama ibu-ibu yang di luar. Semua ikut menari. Kalau masih ada ibu-ibu yang di luar, silakan masuk. Jadi Juga boleh masuk opung-opung, anak gadis nggak boleh ya. akan naung lansia pe boydo Semua udah dibilang kemarin. hudul. Satu. Ayo masuk semua, ibu-ibu. Semua happy. Udah. Inang borisi bolon. Nyonya si topun. Bisa boydo. Holan hudul tidang, hudul tidang. Selamat Natal. Baris 3 boleh. Yang namanya ibu-ibu, kecuali bencong nggak boleh. Semua boleh, daya tampungnya ini kuat. Pasti bisa diikuti, aku nanti ditengok-tengok. Enggak akan roboh. Nah, masuk semua. Kepala suku di hutan. Ya, semua boleh masuk. Kita mau happy Natal ini ya. Karena ini lagu yang familiar di seluruh dunia. Feliz Navidad. Nanti kalau putar gini-gini ya. Feliz Navidad.
Silakan. Lanjut. Yang di bawah aja, yang di atas nggak usah. Bapak Nicholas. Bapak Nicholas. Yang di bawah aja, yang di atas nggak usah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Iya. Ore. Karena yang nyumbang sudah tidak ada lagi, silakan kembali ke tempat. Awas, awas. Apa? Belum nanti, masih ada acara. Jadi selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari panitia PSSI yang sekarang. Iya, Nyonya Napitukulu. Di tengah aja, di tengah. Yang terkasih yang hadir pada malam hari ini, Amang Opung Boru, Amang Muda, Amang Tua, Namboru, Amang Boru, Laito, anak-anak Boru beres sekalian. Horas! Horas! Salam! Salam! Pertama-tama kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja HKBP yang kita bisa selenggarakan acara Natal kita pada malam hari ini. Kemudian kepada para sintua, ucapan terima kasih juga. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh anggota, seluruh keluarga besar dari Parsadan Simanjuntak Sitolus Adaina. Karena tentu tidak akan ada acara Natal malam hari ini bila mana tidak ada kesatuan hati dari kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami panitia untuk sumbangan, baik itu materi, moral, sumbangan-sumbangan acara tentunya seperti tadi kita lihat luar biasa.
Terima kasih kepada seluruh pengisi acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga tentu kepada seksi acara yang luar biasa, Amang Boru kami. Karena beliau, kemarin saya sudah sempat sedikit ragu melihat kondisi beliau pada waktu rapat terakhir. Tetapi puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus malam ini luar biasa. Beliau sangat luar biasa. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Kemudian terima kasih juga sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bisa ikut berpartisipasi, memiliki kesatuan hati pada malam hari ini bisa terselenggara acara ini. Dan tentu kami juga tidak luput mengucapkan terima kasih kepada para pendukung musik dan juga bagian soundman, teman-teman di atas semuanya, terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir mungkin persembahan kita pada malam hari ini kita persembahkan untuk Gereja HKBP Denpasar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Terima kasih Ketua Panitia, dan sekali lagi melalui panitia, melalui punguan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang mengerjakan, melayani Abang Situa calon sijabat ya, Abang Casi sijabat, Abang Sirait, Joy dan yang lain-lainnya itu yang sudah sampai jam 10 ini, tapi masih ada 2 acaranya. Sebelum ditutup dalam doa, sudah 3 kali diusulkan kita dengar, karena masih keringat kan? Ibu-ibu kan masih keringat, duduk dulu sebentar di AC, kita dengarkan lagu dari Nyonya Napitupulu Boru Simajuntak. Tepuk tangan untuk, aduh, masih bisa Enang. Enggak, kalau enggak bisa, enggak, karena licin memang sandalnya. Iya. Benar ya bisa, ini mic-nya. Ini kalau ada tisu kalau ada tisu dikasih dulu. Tisu ibu-ibu dikasih dulu. Gak apa-apa, aman. Perkenalan itu. Oke, shalom Mamang Inang. Perkenalkan saya Okta Boru Juntak. Baru saja menikah dan pindah ke Bali. Menikah dengan Marga Napitupulu Mulia Raja. Saya Boru Simanjuntak Sitombuk nomor 17. Papa mama di Medan, saya asli dari Medan, baru saja menikah 2 bulan lalu di Jakarta. Sedikit pujian dari saya, semua kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Maka jiwa
sudah penuh ketawa, riang gembira, riuh gemiru. Tadi ada juga yang pakai apa di sini, yang putih-putih, saya nggak tahu itu apa itu. Yang dipakai di putih-putih. Jadi Samoni marah, pinasama tua mangsitua, simajuntak, asa ditutup ma di bagasan. Tangiang lau mulak be mahita tu bagasta. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nanti anak-anak yang belum dapat kado, silahkan diambil di belakang sana untuk dibawa pulang. Mau lihat ya? Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah Natal Simanjuntak Setulus Sadaina Sebali pada saat ini. Kita berdoa. Kembali kami datangkan hadirat-Mu ya Bapa di surga melalui nama-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini bagi kami, keluarga besar Simanjuntak Setulus Sadaina yang ada di Pulau Bali.
Biarlah makna Natal malam hari ini Tuhan membuat kami menjadi lebih yakin untuk menjalani hidup ini Tuhan. Dan ikut sertakanlah kami Tuhan semua punguan Simanjuntak Setulus Sadaina Boru Bere Bebere yang ada di Bali ini untuk ikut bersukacita menyambut kedatangan Tuhan ke dunia ini. Biarlah sukacita Natal pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami. Kami makin yakin dan percaya akan anugerah Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani hidup kami pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat karunia yang kami peroleh malam hari ini melalui khotbah yang disampaikan hamba-Mu. Biarlah itu menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Pertemukan kami pada bulan-bulan yang akan datang untuk kami boleh kembali sama-sama memuliakan nama Tuhan dan bersukacita untuk kebaikan seluruh anggota punguan kami. Berkati kami Tuhan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, duli langkah kami, sampaikan kami ke tempat kami masing-masing dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, segala perkataan perbuatan kami, segala dosa kami, ampuni Tuhan, untuk kami layak menerima berkat dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Baik dosa lagunai. Selamat hari Natal. Satu. Pinangino matuhita tongate, pai mata tinggal honing ananona saat tapi ya semua tonga ka sampah. Sampah apa? Plastik hitam. Unang adong be sampah na tinggal dah. Plastik hitam. Mulai sajolo satu budi diperiksa. Dua kasih panduk, kembalikan ke tempat semula. Diperiksa Pak, terus ke panitia.
bulung dohot remaja mohon bolo adong aka bukus-bukus ni sampah kue asa di papungu jolo unang jolo mulak kamuna adong do kardus di sana ate minta tolong majo asa di papungu